Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa adabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bis sunnati sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dek, coba lihat dek, pas tak sudah belum? Pas sudah. Ini izin Bu ya, ini mau dikirim ke Prabowo. Ya, itu sudah pas. Nah, dah. Baik, yang saya hormati Ibu Epi sebagai Direktur Trapel Ibadah Haji dan Umroh Trapel Emri. Ini ibunya Bu yang baju putih. Nah itu Bu, nanti dia akan memperkenalkan diri Bu ya. Pada hari ini kita yang melaksanakan adalah Trapel Emri beserta para staf kru ya. Di sini ada Ustadz Khozin, ini yang pembawa acara yang selalu membawa jamaah umrohnya. Ini Ustadz Khozin. Dan yang juga saya hormati Ustadz Dedi, sarjana sastra. Ini Bu, Ustadz Dedi. Ya, beliau baru balik umroh dengan Trapel Emri. Serta ibu-ibu jamaah semua yang hadir dan juga yang saya sayangi, mantan pacar saya Ibu Suwaibah tuh Bu, dekat tiang Bu. Itu Bu ya. Ya, artinya mantan pacar tuh istri ya lah. Gitu Bu ya. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak hadirin sekalian, pada hari ini kita sudah berada di minggu-minggu akhir dari bulan Sya'ban. Artinya Jumat depan insya Allah kita sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan. Kalau menurut pengumuman dari Muhammadiyah, dia hari Sabtu sudah berpuasa tanggal 1 Maret. Namun pemerintah kita masih menunggu Bu ya, menunggu Badan Hisab Ru'yat untuk meneropong melihat anak bulan mulai dari Aceh sampai ke Papua ya, dilihat di pinggir-pinggir pantai melihat anak bulan. Kenapa? Karena
puasa itu diawali bila bulan sudah bisa dilihat. Tapi kalau bulan tidak bisa dilihat, nah baru Sya'bannya digenapkan jadi 30 hari. Nah, itu makanya pemerintah kita sampai kini belum menetapkan 1 Ramadan. Kalau Muhammadiyah, dia sudah menetapkan 1 Ramadan itu, kalau tidak salah jatuh pada tanggal 1 Maret. Nah, ya mulai berpuasa. Nah, ibu sekalian, pada sore hari ini saya diminta untuk memberikan kajian ceramah tentang menyambut bulan suci Ramadan. Kita sadari bahwa kita sekarang ini sudah akhir bulan Sya'ban. Ketika mengakhiri bulan Sya'ban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpidato kepada para sahabat ketika itu. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak, fihi lailatun khairum min alfisyahr. Wahai manusia, kata Nabi, bahwa sesungguhnya kalian akan dinaungi 1 bulan. Qad azallakum syahrun azim, kalian akan dinaungi 1 bulan yang mulia, 1 bulan yang agung, 1 bulan yang barokah. Nah, itu Bu. Jadi bulan yang agung, azim, bulan yang barokah. Jadi Bu, sebagai bentuk tanda memuliakan bulan itu, kita menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan. Ya kan? Kenapa disebutkan bulan yang agung, bulan yang barokah? Karena di bulan inilah ibu-ibu ada yang namanya bulan diskon dari dosa-dosa. Bu, nah, kalau tidur kan maka saya panggil. Nah, jadi bulan ini bulan diskon. Kalau kita naik jam tos, ada hari-hari diskon besar-besaran. Di antaranya 17 Agustus ada diskon besar-besaran. Nah, ternyata bulan juga ada bulan diskon. Diskon apa? Diskon dari dosa-dosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan ini, ibu-ibu sekalian, melalui baginda Nabi Muhammad, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang puasa di dalam bulan Ramadan dengan iman, maka Allah ampuni dosa-dosanya masa lalu. Artinya apa? Bulan pengampunan dosa-dosa kita. Maka itu bulan ini, bulan Ramadan itu disebut dengan bulan yang agung, barokah. Di samping itu juga bulan ini fihi lailatun khairum min alfisyahr, karena di dalamnya ada 1 malam, jikalau kita melakukan amal ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tuh berapa tahun kira-kira Bu? 1000 bulan 80
80 tahun. 1000 bulan ya tak? 80 tahun. Jadi kalau kita ibadah 80 tahun, nah dapat Lailatul Qadar itu lebih baik. Makanya orang berebut mencari-cari Lailatul Qadar. Itu turunnya menurut riwayat sekitaran di penghujung Ramadan, tanggal ganjil 21, 27 Ramadan. Jadi orang mencari-cari Lailatul Qadar. Tapi sayang banyak ibu-ibu sibuk mencari Lailatul Bakar. Sibuk bakar kuih ya tak? Nah, ibu sekalian, itu makanya disebut Syahrun Azim. Kemudian ibu sekalian, karena ini bulan mulia, apa kata baginda Rasulullah? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bahagia menyambut Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Jadi ibu-ibu, sebagai bukti tanda kegembiraan kita nyambut Ramadan, maka para ulama menyebutkan, ya kan, Sya'ban ini adalah pintu gerbang untuk menuju Ramadan. Maka sambutlah Ramadan. Maka dikatakan, atakum Ramadan sayyidus suhur pamarhaban bih. Akan datang Ramadan kepada kalian, maka ucapkanlah marhaban, selamat datang ya Ramadan. Artinya apa ibu sekalian? Kalau Ramadan mau datang, kita sambut Ramadan itu dengan hati yang riang gembira. Pertama, jangan lupa kita nyambut Ramadan dengan banyak berdoa. Ya Bu ya? Banyak berdoa. Karena kita tidak tahu umur kita nih. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini sampailah umur kita. Ada banyak orang yang berdoa pada Allah, minta agar umurnya disampaikan pada Ramadan tahun ini. Karena dia merasa bahwa Ramadan tahun yang lalu belum maksimal. Tarawih masih bolong-bolong. Sholat wajib masih bolong-bolong. Nah, dia bertekad bulan Ramadan yang akan datang ini, bertekad akan memperbaiki Ramadannya itu. Tapi sayang, 1000 kali sayang ibu sekalian, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sebelum masuk Ramadan, di penghujungan bulan Sya'ban, ibu tuh meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang tahu? Termasuk kita nih, tak Bu ya? Kita tidak tahu umur kita nih. Ya, karena kematian itu misterius, problem. Jadi rahasia Allah, kita tidak tahu. Enak, tak siapa duluan meninggal, enak. Bisa baik ibu duluan, saya belakangan, bisa jadi ibu. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu duluan. Bu ya? Kalau ditanya dengan ibu, Bu, kalau ditanya dengan ibu, sebaiknya yang duluan meninggal bapak apa ibu? Bapak lah. Pasti jawabannya itu bapak lah. Itu. Makanya ibu-ibu banyak janda sekarang nih kan, karena doanya bapak lah dulu mati kan itu. Ya, cuman kita tidak tahu Bu ya, karena itu rahasia Allah. Bisa be yang duluan meninggal, yang bersandar-sandar di dinding gitu. Misal ya.
Kita tidak tahu. Ya, tidak tahu kita. Kullu nafsin za'iqatul. Orang kaya mati, orang miskin, pejabat, rakyat, ustad. Itulah tuh sayangnya. Ibu giliran ustad kencangnya. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, persiapan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita sampai, Bu ya. Sampai sehingga kita menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Kemudian yang kedua, persiapan kita menghadapi Ramadan adalah dengan bersih-bersih. Bersih masjid kita, bersih jalan-jalan menuju ke masjid, sudah dipasang lampu, enak. Jangan kaget gelap. Nak sampai sembahyang tarawih ya, gitu. Bersih pemakaman keluarga kita, mak ayah kita yang sudah mendahului kita, kita bersihkan kuburannya. Dan yang paling terpenting lagi, menghadapi bulan puasa, kita membersihkan hati kita. Ya Bu ya, ya Bu. Bagaimana cara membersihkannya Ustadz? Hati ini apa pakai baik clean? Tidak Bu ya. Untuk membersihkan hati kita, satu, dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak istighfar, banyak membaca la ilaha illallah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Bu, hati itu ibarat cermin. Kalau kita pel terus, cermin akan mengkilat. Tapi kalau tidak pernah kita bersihkan hati kita, tiap hari berbuat sesuatu bentik hitam. Bentik hitam. Bagaikan cermin yang tidak pernah dibersihkan, tidak lagi mengkilat. Hati kita tidak pernah dibersihkan dengan zikir. Dia akan bentik satu. Ngomongin orang, bintik hitam satu. Berprasangka buruk, bintik hitam satu. Akhirnya tiap tahun bertambah bintik-bintik hitam, tertutuplah hati kita. Bagaimana mungkin masuk ilmu agama di dalam otak dan pikiran hati kita, sementara hati kita sudah rusak. Hati kita gelap, tidak masuk nasihat lagi. Maka itu membersihkan hati kita pertama dengan zikrullah, kemudian bertobat kepada Allah, dan ketiga yang penting nih, minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Man kana lahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu. Apabila kamu berbuat salah, berbuat zalim kepada orang-orang di sekitarmu, maka minta halal. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci. Allah suka kepada yang suci. Allah tidak mau dengan hal yang kotor. Maka oleh karena itu, mari kita sucikan hati kita dengan cara minta maaf. Makanya nak masuk bulan puasa, nutup pengajian kita saling minta maaf, ya Bu ya. Minta maaf kepada orang terdekat Bu, terutama minta maaf dengan suami Bu ya. Ya Bu, kalau masih ada laki kan, kalau sudah deketik lagi ya banyaklah baca Quran, kirimkan Fatihah, minta maaf, gitu. Dah, tuh ada ibu-ibu minta maaf dengan lakinya, bang, minta maaf nyan bang, dunia akhirat. Apa kata lakinya? Yolah, aku maaf kalah. Dah bang, aku nak minta maaf nyan. Lah, apa hal ini?
Sudah aku maafkan. Dak, kemarin tuh duit dalam dompet tuh adik yang ambilnya. Oh, berarti kau inilah rupanya selama ini jadi tikus ya. Semenjak tuh Bu, lakinya setiap mandi Bu, masuk kamar mandi, bawa dompet. Kenapa? Takut diambil bininya. Ya. Baik ibu sekalian, sudah bersih masjid kita, bersih tempat pengajian kita, bersih kuburan, dan bersih hati kita. Dengan demikian, insya Allah kita menghadapi bulan suci Ramadan. Maka apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu siyamahu. Allah mewajibkan kamu berpuasa di siang hari. Kenapa? Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa sufidatis sayatin. Karena bulan Ramadan ini Allah buka selebar-lebarnya pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu setan. Tuh setan dibelenggu. Cuman kadang manusia inilah yang kepengen jadi setan. Tuh ada Bu, mantan preman masuk bulan puasa, sebagai bentuk tanda gembira, senang dengan bulan puasa, menghormati bulan puasa. Pas bulan puasa ke pasar dia Bu, ke pasar dia, ditengoknya di pasar tuh masih ada warung yang buka. Mantan preman nih marah-marah dia. Woi, siapa punya warung nih? Tahu dah ini bulan puasa, hormati orang yang puasa. Keluar yang punya warung. Yo pak, saya yang punya warung Pak. Hormati orang puasa. Ini bulan berkah. Yo Pak. Hormati. Jadi bagaimana Pak? Tutup pakai ordeng. Tutup pakai ordeng. Lalu yang punya warung tutupnya pakai ordeng. Tak lama kemudian datang lagi preman tuh. Sudah ditutup kan? Sudah. Itu barunya namanya menghormati orang yang puasa. Masuk preman tuh, sudah kopi satu gitu. Dia pula mesan kopi. Gitu. Ya Bu ya. Ada mantan preman, ada orang semangatnya nyambut puasa, dia udah ada puasa. Ada macam itu Bu ya. Baik, Ibu sekalian yang saya hormati, itulah kajian kita tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Mulai sekarang Bu, kita mulailah bersih-bersih masjid kita, tempat ibadah kita, rumah kita, jalan menuju ke masjid pasang lampu, ya kan? Dan kuburan emak ayah kita bersihkan, pertanda kebahagiaan kita nyambut puasa. Barangkali itu dulu Bu sebagai pengantar dari saya menyambut bulan suci Ramadan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator pembawa acara untuk melanjutkan acara kita pada hari ini. Saya Ibu sekalian mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Epi yang mensponsori kegiatan kita hari ini sehingga acara ini terlaksana. Mudah-mudahan Trapel Emri insya Allah terus mempermudah jemaah untuk berangkat umroh. Yang belum berangkat umroh jangan lupa Ibu, Trapel Emri berangkat sama-sama dengan Ustadz Dedi, Ustadz Khozin dan saya insya Allah. Tahun belakang tadi bulan Oktober saya berangkat dengan Trapel Emri. Insya Allah Oktober ini kage saya juga berangkat. Mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu yang berangkat insya Allah bersama saya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.